Nah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan secara singkat aja. Bagaimana saya menghasilkan presentasi seperti itu. Dia tuh ilmiah harus, tapi renyah gitu. Dicernanya juga enak intinya gitu ya. Ini soal selera. Saya tidak bilang ini bagus sih, belum tentu. Kalau saya itu menyukai sesuatunya ilmiah, tapi kan penyajiannya boleh aja ringan gitu. Makanya ketika saya memilih kata-kata ilmiah, renyah, dikunyah, itu pun saya pikirin gitu agar ada rima di dalam narasi itu misalnya contohnya. Mindset yang paling penting nih kalau kita presentasi tesis ya contohnya. Satu, mesti udah layak. Makanya dibolehin presentasi. Karena udah layak pasti. Presentasi itu konfirmasi, bukan ujian. Kan karyanya ada di tesis kan. Terus bagi dosen kita udah biasa mereka tuh. Kitanya nggak biasa kan itu masalahnya. Karena kita mikirnya 1000 kali, stres banget. Padahal dosennya sendiri udah 7463 kali sudah menghadapi sidang seperti itu. Jadi bagi mereka biasa aja. Maksudnya jangan terlalu berkecil hati kalau dosennya nanti kelihatan nggak begitu antusias. Kita presentasinya udah siapannya 7 bulan, dosennya ngecek iPad aja gitu dia di ketika presentasi. Dan ini yang paling penting nih, sebagian besar pasti lulus. Nah, pertama ini sekarang, menyederhanakan. Kan karya kita bikin 6 bulan kan, tapi disajikannya 20 menit tuh, bayangkan tuh. Apa nggak stres kita? Nah, saya mengadopsi prinsip generalisasi di dalam kartografi. Kalau objeknya segini, maka apa yang kita bisa lakukan agar dia lebih sederhana? Kita bisa aja shrink dia kan, kecilin. Tapi jadi ruwet. Ini contoh orang presentasi, semuanya pengen diomongin, tapi dicepetin. Pernah nggak dengar orang presentasi gitu? Semuanya diomongin, tapi dicepetin agar cisil. Ah, ini contohnya gini nih. Kalau visualisasi kata gini nih. Detailnya sama, tapi dikecilin. Ada juga orang yang kayak gini. Ini generalisasinya kebangetan kalau ini kayak menurut saya. Di merge, jadi tidak menimbulkan ini. Nah, yang ideal menurut saya itu yang cukup oke saya rasa ya. Ini nih. Jadi kalau kenyataannya ini, kita simplify. Bisa lihat bedanya kan? Masih tetap menggambarkan aslinya, tapi dia lebih sederhana. Nah, bagaimana itu dilakukan katakan tesis kita tebal banget, kita sajikan 20 menit, nah berarti harus ada penyederhanaan. Pengurangan detail, apa yang boleh dikatakan, apa yang tidak, itu kita harus benar-benar lihai memilih, itu nanti kita pelajari. Tapi yang paling penting, rangkaian ceritanya harus utuh, agar tidak bolong-bolong gitu. Kalau ada 17 hal yang kita teliti, maka tidak harus menyampaikan 17 hal. Bisa aja 7 hal, cuman yang milih 7 ini yang mana, itu yang harus kita lihat. Jangan sampai nanti ada hal yang kita nggak ceritakan, bikin dia bolong. Nanti itu teori ya, nanti kita lihat lagi. Gimana caranya? Bagian-bagian utamanya harus tersaji, nanti saya akan sampaikan itu. Yang poin terakhir, kita berpikirnya harus seperti pendengar. Bukan seperti peneliti di situ. Karena kalau peneliti kita kan rumit banget pikirannya. Kita udah meneliti 17 hal nih. Kalau tidak diceritakan sayang banget atau kayaknya nanti jadi kelihatan bolong deh gitu kan. Padahal yang mendengar nggak tahu penelitian kita. Jadi dia sebenarnya nggak pernah tahu tuh yang kita nggak ceritakan tuh dia nggak pernah tahu gitu. Maka berpikirlah seperti pendengar. Maka kita bisa menjadi lebih rileks dengan apa yang kita mau ceritakan. Oke ya. Ini alur cerita yang menurut saya itu menolong. Fenomenanya tadi ingat ya, saya disampaikan fenomenanya lo masalahnya apa? Masalah itu perlu solusi. Kalau kita ngomong solusi, udah ada riset yang lain belum ya gitu kan? Oh riset ini nih udah ada nih. Oh berarti yang belum di riset yang ini. Maka ini sekarang menjadi usulan saya. Nah dari begitu sampaikan tujuannya, tujuan pustakanya apa, hipotesisnya apa. Baru habis itu bagaimana cara saya mencapai itu ada metodologinya. Dengan apa saya mencapainya ada alat dan bahannya. Setelah semua proses, ini hasilnya, ini kesimpulannya. Ini adalah alur cerita cukup sederhana di dalam menyampaikan penelitian. Yang sangat penting adalah kontinuitas. Jadi ada kesinkronan antara pertanyaan penelitiannya apa, itu nyambung sama tujuannya apa, tujuannya itu akan menghasilkan hasil gitu, pembahasan. Lalu terakhirnya kesimpulan. Kalau saya dikasih waktu katakan 7 menit, 10 menit deh baca disertasi ini atau baca tesis ini, yang saya lihat pasti 4 hal ini. Masalah dia apa sih? Pertanyaan penelitiannya. Oke, berarti dia punya 3 pertanyaan. Setelah 3 pertanyaan, dia pasti harus melahirkan tujuan nih. Tujuan itu harus relate dengan pertanyaan-pertanyaan itu pasti. Kalau udah ada tujuannya, maka pasti ada hasil. Hasilnya pasti harus relate dengan tujuannya. Kalau ini udah nggak nyambung, saya udah nggak usah baca tuh. Udah ada banyak sekali pertanyaan yang akan saya bisa sampaikan nanti gitu. Nah ini contoh nih, bagaimana judul pertanyaan penelitian tadi ya.
pertanyaannya ada 3, tujuannya 3, hasilnya pembahasannya ada 3, kesimpulannya ada 3 juga. Nah, sekarang teori ini. Menyajikan teori dan konsep itu dengan sederhana. Kalau yang saya bilang tadi, seperti deformasi tadi, teman-teman tentu lihat ya. Saya suka orang menyajikan begitu karena saya jadi tahu banget dia ini paham teorinya, paham dia konsepnya secara filosofis gitu. Nah, ini contoh sederhana bagaimana saya menyampaikan misalnya teori tentang batas maritim nih. Ini sekarang sekalian saya mau tes ya, karena kan beberapa orang mungkin belum pernah ngikutin kuliah saya ini. Intinya adalah bagaimana negara-negara memerlukan batas maritim dan bagaimana batas itu ditetapkan sesuai dengan aspek teknis dan legal. Kan itu inti yang mau saya ceritakan nih. Nah, dari negara-negara ini ada A, B, C, D, E, F. Pertama dia akan berhak atas laut teritorial. Setelah laut teritorial dia berhak atas ZEE. Apa yang terjadi? Tumpang tindih antara C dan D. Maka dia perlu delimitasi, perlu batas. Ada pasalnya tuh. Bayangkan kalau di situ ada minyak dan gas misalnya, pasti kompleks tuh, nggak akan sederhana itu. Nah, antara A dan B, dia perlu batas juga, berarti kelanjutan dari batas darat. Ada pasalnya juga. Bayangkan kalau di situ terjadi sumber daya segala macam, pasti kompleks juga. Di luar itu ada apa? Ada landas kontinen. Berarti negara A, B, lalu C, D itu perlu menetapkan batas lagi tuh untuk landas kontinen. Bagaimana dengan negara F sekarang? F nggak punya tetangga sebenarnya dia, karena nggak ada tumpang tindih. Tapi bagaimana kalau negara F tuh nakal, bikin lautnya kayak gitu, nah, ngawur aja dia pokoknya, tidak sesuai dengan hukum gitu. Maka apalagi di situ ada migas. Nah, ini cara saya menceritakan betapa kompleksnya urusan perbatasan itu. This is the theory. Pasal-pasalnya nyempil-nyempil di sini nih. Jadi saya tidak sampaikan bunyi-bunyi pasalnya gitu, tapi visualisasi dari itu semua. Saya orang jadi tahu, oh bagaimana sih dua negara itu mendapatkan atau perlu batas. Oke? Nah, agar yang sederhana ini menjadi wibawanya muncul, ya udah kasih aja rumusnya gitu. Tapi yang dibahas di rumus ini kan bukan rumus ini, tapi ini sebenarnya. Jadi intinya ada 3 variabel tuh yang berpengaruh pada hasil, variabel 3 dan ini segala macam. Ini yang kita bahas nih, cara menceritakannya. Makin besar variabel 1 dan 3 maka semakin besar hasilnya gitu, kira-kira gitu bahasa yang kita pakai. Nah, metodologi dengan penyampaian metodologi tadi, seperti yang tadi saya bilang, bisa sederhana seperti ini. Mulai variabel 1, variabel 2, bandingkan hasil. Dah. Tapi kita juga bisa ceritakan secara rinci prosesnya seperti ini. Itu kita bilang. Udah, sampaikan aja yang paling serem di situ gitu. Right? Sinkron antara pertanyaan dan tujuan seperti tadi. Sinkron antara tujuan dan hasil. Sinkron antara hasil dan kesimpulan. Nah, saran penting nih kadang-kadang. Saya sering cerita ke adik-adik mahasiswa S1 terutama. Saran itu bagi skripsi itu nggak begitu penting dianggap kadang-kadang. Jadi ketika memikirkan saran tuh, apa ya sarannya ya? Wah, itulah gitu. Jadi saran itu dilahirkan dengan cara yang tidak terlalu serius. Kan dianggap pelengkap. Padahal kalau kita ngomong penelitian yang sebenar-benarnya, kalau kita membaca penelitian orang, yang kita lihat pertama kali itu adalah sarannya sebenarnya. Untuk menghasilkan ide baru kan di penelitian berikutnya. Jadi saran itu sendiri harus dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan. Ini top questions biasanya kalau kita presentasi ini, apa saja pertanyaannya tentang latar belakang, tentang desain, tentang ini segala macam ini. Nah, ini sekarang tips public speaking untuk scientific conference nih saya sampaikan sedikit ya buat teman-teman. Em, Pertama adalah apapun bidang ilmunya, presentasi itu sesungguhnya adalah storytelling. Storytelling. Saya selalu menyarankan orang itu harus belajar storytelling. Nah, kenapa saya sampaikan Obama nih ya? Karena menurut saya itu Obama itu satu storyteller terbaik dunia mungkin. Ketika dia menyampaikan gagasan dia tentang universal healthcare misalnya, atau BPJS kita lah zaman sekarang, dia tuh selalu memulai dari cerita-cerita orang yang dia temui, penduduk, Bu Anu, penjual ini, gitu-gitu ya. Jadi storytelling. Dan kedua adalah menyiapkan. Nah, seperti yang saya sampaikan, pernah sampaikan, saya kalau presentasi itu, yang saya siapkan ceritanya dulu. Cerita itu menjadi PowerPoint. Jadi bukan bikin PowerPoint lalu diceritakan. Presentasi adalah storytelling yang dibantu oleh visual, bukan menceritakan visual kepada pendengar gitu. Selain itu apa? Memang visual itu kurang jadi penting, tetapi lagi-lagi itulah pelengkap storytelling. Ini contoh sederhana bagaimana visual itu membantu kita menjelaskan urusan yang kompleks. Nih, kita orang teknik ya. Kalau teman-teman tahu pastinya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat di segitiga siku-siku, pasti tahu. Tapi bagaimana kalau kita diminta membuktikan itu? Kita mungkin bisa sebenarnya, tapi how to visualize it? Ini cara saya menyampaikan kalau saya harus membuktikan itu ya. Bayangkan tiga siku-siku itu saya pecah gitu jadi 4.
maka kotak ini menjadi bujur sangkar, kan setuju ya? Nah, kalau saya hitung luas bujur sangkarnya, itu kan sisi kali sisi tuh, luas ya kan, sisi kali sisi. Sisi kali sisinya kan A plus B, berarti A plus B dikali A plus B gitu kan. Kalau dikalikan jadi A plus B kuadrat. Kalau dijabarkan jadi itu. Nah, kalau itu sih nggak usah saya ajarin lagi nih, mesti harus tahu gitu. Nah, tapi kan itu bukan satu-satunya cara menghitung luas segi empat yang oranye ini. Ada cara lain, cara kedua. Gimana caranya? Tambahkan keempat segitiga itu, gitu kan? Lalu ditambah bujur sangkar di tengahnya, kan begitu? Berarti 4 kali segitiga ditambah segi 4 di tengah. Segitiganya kita tahu nih, 4 kali, kan tadi A kali B per 2 ya, setengah, setengah alas kali tinggi. Ditambah tengahnya ini kan C kuadrat nih, tadi, C kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu kan. Nah, cara satu, cara dua pasti sama hasilnya. Maka ini disamakan, yang sama dicoret, gitu kan. Dapatlah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Visualisasi itu membantu kita membuktikan sesuatu. Nah, saya sering guyon ini. Kalau begini, kalau soal ini salah satu soal matematika tersulit. Gimana cara menyelesaikan dengan pendekatan tadi? Mungkin jawabnya kayak gini aja, supaya gampang. Saya juga nggak ngerti caranya itu. Tapi ini cara kreatif mahasiswa menyelesaikan masalahnya biasanya. Anyway, misalnya ini contoh yang lain. Sebuah negara berhak atas zona maritim. Sekian mil, sekian mil, sekian mil. Ini pasalnya bunyinya begini. Gimana caranya memvisualisasi ini? Ini garis pangkal gitu, laut teritorial, zona tambahan, maritim, dan seterusnya lah gitu ya. So how to visualize things gitu. Yang suatu yang teks tadi kita bisa visualisasikan. Nanti kalau kalau memang tertarik, kita bisa belajar khusus soal PowerPoint ini. Terus yang berikutnya apa? Practice. Harus berlatih. Saya kalau presentasi pasti berlatih. Nggak mungkin nggak berlatih. Dari mana berlatihnya? Dari film kalau saya biasanya. Salah satunya film ya. Dialog-dialog film yang bagus, yang inspiratif itu dibuat. Ini ada yang tahu kan film ini? Film Aladdin ya. Dialognya nih ketika adegan ini ya, kalau teman ingat ya. Si Aladdin bingung dia. Aku udah pakainya kayak raja, tapi kok nggak ngerasa jadi raja ya katanya. Jenny bilang, it is not what outside, but what inside gitu dong. Jadi pikiran raja itu harus ada di dalam hatimu. Kalau di dalam hatimu kamu enggak, ya enggak akan pernah muncul sebagai raja gitu. Nah, kan kata-kata sederhana gitu tuh kita, kalau menurut saya itu mudah saya ingat, lalu saya bisa sampaikan juga di presentasi-presentasi yang saya ikuti atau yang saya lakukan gitu. John Nash, ini film juga A Beautiful Mind. Ini kayaknya kalau Mas Yuriko, Aldo itu kayaknya nggak tahu film ini karena ini film nggak tahu nih kalau Liz tahu nggak atau Mas Amru tahu nggak? Tahu ya? A Beautiful Mind nggak tahu ya Mas Amru. Tapi yang menarik adalah dia kan ini kan pemenang Nobel, ahli matematika fisika gitu dari Princeton University. Ketika dia pidato di Stockholm sana, saya udah sebelum dia pidato saya udah ruwet dulu pikiran saya, gila nih orang fisika matematika suruh pidato kayak apa ruwetnya gitu. Tapi ketika dia maju, dia bilang begini, dia ambil mikrofon terus dia bilang thank you. I've always believed in numbers. Saya tuh selalu yakin dengan. Jadi cara dia membuka tuh nggak ada salam-salamnya gimana-gimana. I've always believed in numbers. The equation, logic that lead to reason. And after a lifetime of such pursuit, I ask, what truly is logic? Who defines reason? Dan kemudian dia bilang bla bla segala macam itu. Dan kemudian saya akhirnya menemukan bahwa only in the mysterious equation of love any logic in reason can be found. Karena dia ingin merelasikan apa yang dia temukan itu dengan relasinya dia dengan istrinya kan gitu ya. Jadi puncak tertinggi dari ilmu itu dia kasih gitu, hal yang sangat manusiawi, cinta, kasih sayang. Saya bilang, wah gila ya ini orang fisika matematika tapi membawanya pada nilai-nilai universal. Itu yang bikin orang mendengarkan pidato dia bukan kerumitan matematika fisikanya. Nah, berarti itu nasihat buat saya sendiri. Bisa nggak kita mengambil sari dari pengetahuan kita itu pada titik universal.
Seperti contohnya saya belajar soal koordinat, ketelitian, akurasi, presisi, tapi dibawa ke tingkat lebih tinggi itu relasi antar negara. Gimana dua negara itu perang atau berdamai, kalau batasnya benar apa enggak gitu. Tapi kan ilmu dasarnya adalah akurasi presisi itu, dan koordinat. Bring it to the higher level. Ini teman-teman pasti tahu ini kan, Muhammad Ali. Padahal dia seorang petinju loh, seorang petinju udah lama meninggal juga. Kok kita ingat dia? Karena dia seorang public speaker juga masalahnya. Obama, kalau saya mengingatnya selalu, atau mungkin Agim ya, nggak tahu lah siapa idolanya kan terserah aja gitu kan. Orang tuh beda-beda ini. Uh, Ellen DeGeneres ini yang pembicara nomor 1 dunia lah, mungkin plus 11 sama Oprah Winfrey. Ketika diminta untuk menjadi MC Oscar, latihan loh si Ellen, bayangkan. Latihannya nggak main-main, dia datang ke tempat itu dan dia gladi sendirian, lihat nih. Ini kan ada kelihatan putih-putih ini kan, kertas ini kan. Ini sebenarnya nama-nama orang yang akan duduk di situ besoknya. Dia datang ke situ dan bikin jokes, bikin interaksi, bikin dialog dengan kertas itu, bayangkan. Karena itulah yang ingin dia lakukan besoknya. Dia praktikkan itu. Even Ellen practice, bayangkan. Why do we need to practice? Because practice makes. Sorry, ini salah ketik nih, bukan. So all of the small details, jokes dan segala macam itu harus direncanakan dengan baik, karena kalau enggak dia nggak bisa kita delivery dengan bagus gitu. PowerPoint ini saya siapkan dengan sangat baik tuh. Kalau teman-teman lihat tadi joke-nya ya di pregnant dan perfect itu P-nya persis tuh. Everything is just design, lalu dilatih, lalu disajikan dengan acting yang baik. That's presentasi. Enunciation tadi kita udah pernah bahas juga nih kayaknya. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Yang sangat penting menurut saya adalah intonasi dan struktur. Jadi ada 3 alasan, 1, 2, 3. Gitu kita cara ngomongnya. Jadi bukan volume yang keras yang bikin orang perhatian, tapi intonasi yang baik dan logik. Nah sekarang beberapa poin ini, kalau kita lihat bagaimana kita menyajikan sesuatu yang rumit jadi gampang, kalau saya nyebutnya itu analogi. Contohnya kalau teman-teman ingin tahu, ingin menjelaskan blockchain itu gimana menjelaskan blockchain kepada orang yang nggak ngerti bahkan teknologi gitu. Saya melakukannya dengan analogi. Misalnya gini contohnya. Ada seseorang membeli kambing dari orang yang lain. A membeli kambing dari B. Ya, disaksikan oleh Pak RT. Karena sudah disaksikan maka pasti terjadi pembayaran kan. Itu. Dari A ke B. Disaksikan Pak RT tadi. Bayangkan sekarang kalau si B ini nakal, dia bilang, kamu belum bayar loh. Kalau dia udah bayar ya. Kamu belum bayar. Kalau kita jadi si A, apa yang kita lakukan? Udah bayar tapi dibilang belum bayar. Pasti kita lapor Pak RT kan? Karena Pak RT jadi saksi tadi kan gitu. Masalahnya sebelum kita lapor Pak RT, si B ternyata udah kerja sama Pak RT itu. Dari sogok sama dia. Jadi itulah yang terjadi kalau transaksi itu hanya disaksikan oleh satu orang. Itu bahayanya. Sekarang bayangkan di desa itu ada banyak orang nih kayak gini. Ya, ada banyak orang nih yang ikut menyaksikan dan mencatat transaksi itu. Gitu. Dan bayangkan nggak cuma di desa itu, di kabupaten bayangkan tuh. Ikut menyaksikan dan mencatat. Nggak akan mungkin ada manipulasi kan. Nah, kalau sebuah transaksi dicatat dan direkam oleh semua orang yang terlibat dalam sistem itu, itulah namanya blockchain. Jadi tidak hanya disimpan di server dicatat itu, tapi oleh semua yang terlibat. That's blockchain. Bayangkan apa yang bisa terjadi dengan itu. Gitu. Nah, ini adalah cara bercerita dengan analogi. Oke, membawa persoalan yang rumit itu pada hal-hal yang sederhana yang kita yakin semua orang udah tahu pasti. Terima kasih, thank you. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sebelum Andi. saya tutup.